Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya ya? Hari ini pertemuan keempat kita di bab kedua dengan judul menganalisis keterampilan gerak dalam permainan bola kecil. Saya Bu Nia Witasari sebagai pengampu penjaskes kelas 11 akan memandu pelajaran daring kita hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Untuk peta konsep menganalisis keterampilan gerak permainan bola kecil, kita akan mempelajari softball, bulu tangkis, dan tenis meja. Permainan bola kecil adalah sebuah permainan yang menggunakan bola berukuran kecil. Dalam pelaksanaannya, permainan ini menggunakan alat pendukung seperti raket, tongkat, dan bat. Kini banyak cabang olahraga permainan juga dilombakan baik dalam skala nasional atau internasional. Banyak juga atlet berbakat di bidang olahraga ini yang mana memang tidak setenar atlet dari cabang olahraga lainnya seperti sepak bola. Kebanyakan memang untuk cabang olahraga semacam ini kurang dikenal oleh masyarakat, meskipun kenyataannya masyarakat memainkannya. Langsung saja, kita akan mempelajari permainan softball. Permainan softball merupakan cabang olahraga yang sanggup dimainkan oleh banyak sekali kalangan, putra-putri, anak-anak maupun orang dewasa. Permainan ini diciptakan oleh George Hancock pada tahun 1887 di Amerika Serikat dan pertama kali dimainkan di Chicago. Softball adalah salah satu jenis permainan olahraga yang dimainkan secara beregu yang terdiri atas dua tim. Masing-masing tim berjumlah 9 orang dan dipimpin oleh satu kapten. Softball merupakan perkembangan dari olahraga sejenis, yakni baseball atau hardball. Diameter bola softball adalah 28 sampai 30,5 cm. Dalam permainan softball terdapat sebuah regu yang berjaga dan tim yang memukul. Softball dimainkan oleh 9 orang pemain dan bermain dalam 7 inning, yaitu masing-masing regu menerima giliran menjadi pemain bertahan dan menyerang masing-masing sebanyak 7 kali. Pergantian ini apabila regu bertahan berhasil mematikan pemain dari regu penyerang sebanyak 3 orang. Analisis keterampilan memegang bat atau pemukul. Keterampilan gerak memegang bat atau pemukul dengan urutan gerakan sebagai berikut. Yang pertama, kayu pemukul dipegang erat dengan dua tangan saling merapat. Selanjutnya, sendi antara kedua dan ketiga jari-jari tangan yang di atas segaris dengan pertengahan ruas ketiga jari tangan yang ada di bawahnya. Dan yang terakhir, posisi pegangan yang senyaman mungkin untuk melakukan pukulan. Selain itu, ada juga 3 cara yang dapat dilakukan untuk memegang tongkat atau stick softball sebagai berikut. Yang pertama, pegangan bawah. Tongkat dipegang dekat dengan bonggol. Yang kedua, pegangan tengah, di mana tongkat dipegang dengan posisi tangan bawah 2,5 cm atau 5 cm dari bonggol. Yang terakhir, pegangan atas. Tongkat dipegang dengan posisi tangan bawah 7,5 cm atau 10 cm dari bonggol. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika memegang tongkat pemukul dalam permainan softball adalah pegangan kurang kuat, tidak fokus dalam memegang tidak sesuai tujuan dalam memukul, dan posisi lengan kaku. Analisis keterampilan gerak memukul bola dalam permainan softball dilakukan dengan urutan berikut ini. A. Sikap awal, peganglah pemukul sesuai dengan
cara memegang pemukul. B. Sikap badan sedikit membungkuk, diarahkan pada lemparan bola. C. Kaki dibuka senyaman mungkin. D. Ayunkan kedua lengan ke belakang, diikuti sedikit putaran badan. E. Ketika bola datang, segera ayunkan kembali kedua lengan dan tangan sehingga bola dan pemukul bertemu dalam satu titik dengan kekuatan penuh. F. Arahkan pukulan ke bawah, menyusur tanah atau mendatar, atau melambung jauh ke belakang. G. Pada akhir pukulan diikuti badan sedikit memutar sebagai gerakan lanjutan. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika memukul bola softball yaitu pegangan yang kurang kuat, tidak fokus pada bola, ayunan kedua lengan kurang maksimal, posisi badan kaku, arah pukulan tidak jelas, dan selain itu tidak ada gerakan lanjut. Keterampilan gerak melempar bola. Keterampilan melempar bertujuan untuk melempar bola ke teman satu tim dalam bermain. Ada beberapa macam lemparan, yaitu lemparan bola rendah, lurus, dan tinggi atau melambung. Keterampilan gerak menangkap bola. Keterampilan gerak menangkap bola digunakan oleh pemain penjaga. Berbagai jenis keterampilan gerak menangkap bola dalam permainan softball. Berikut keterampilan gerak menangkap bola dalam permainan softball. Menangkap bola bawah atau rendah, bola lambung atau tinggi, bola lurus atau mendatar. Sedangkan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika menangkap bola yaitu badan kaku, pandangan kita sering tidak mengarah ke datangnya bola, badan kurang membungkuk, kedua telapak tangan yang terlalu rapat, dan kedua tangan kurang harmonis dalam menyambut datangnya bola. Selanjutnya kita akan mempelajari bulu tangkis. Bulu tangkis atau dengan nama lain badminton harus dimainkan oleh sedikitnya 2 orang. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Bulu tangkis atau badminton termasuk olahraga yang memiliki banyak peminat. Di Indonesia, olahraga ini sangat populer dan para atletnya sering mencetak prestasi membanggakan di pertandingan internasional. Olahraga ini dimainkan dengan menggunakan alat bantu berupa raket. Sebagai pengganti bola, dipergunakan sebuah kok, shuttlecock, yang terbuat dari bulu unggas dan dipukul secara bergantian oleh setiap regu yang sedang bertanding. Analisis keterampilan gerak memegang raket. Raket itu sendiri merupakan alat pemukul yang sangat ringan dan digunakan dalam permainan bulu tangkis. Adapun teknik memegang raket dalam bulu tangkis sebagai berikut: pegangan backhand, cara Inggris, dan gebuk kasur. Analisis keterampilan gerak langkah kaki atau footwork. Footwork merupakan dasar untuk bisa menghasilkan pukulan yang berkualitas apabila dilakukan dalam posisi baik. Berikut beberapa teknik langkah dalam permainan bulu tangkis. A. Langkah berurutan, yaitu langkah yang dilakukan baik langkah ke depan, samping maupun ke belakang. Kaki kanan dan kiri bergerak berurutan atau berdampingan. B. Langkah bergantian atau langkah silang, yaitu teknik langkah yang dilakukan dengan cara kaki kanan dan kiri bergantian melangkah. C. Langkah lebar dan meloncat, yaitu teknik langkah yang dilakukan dengan cara 1 atau 2 langkah kecil dan diakhiri langkah lebar dengan jalan meloncat.
Kesalahan yang sering terjadi ketika langkah kaki footwork dalam bulu tangkis adalah sikap badan kaku, langkah kaki yang kurang pas, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang. Selain itu, tidak ada gerakan lanjut. Analisis keterampilan gerak servis. Servis itu sendiri merupakan pukulan untuk membuka atau memulai suatu pertandingan bulu tangkis. Servis juga dilakukan setelah bola mati. Selain itu, servis harus dilakukan di dalam batas lapangan servis masing-masing. Dalam permainan bulu tangkis ada dua jenis servis, yaitu servis pendek dan panjang. Analisis keterampilan gerak pukulan. Dalam permainan bulu tangkis terdapat beberapa jenis pukulan dengan tujuan yang berbeda-beda. Jenis pukulan kop dalam permainan bulu tangkis antara lain service, lob, drop shot, smash, netting, underhand, dan drive. Dalam suatu permainan bulu tangkis, kamu harus menguasai beberapa jenis pukulan sebagai berikut. A. Pukulan lob. Pukulan lob disebut juga dengan pukulan clear. Pukulan lob atau clear adalah suatu pukulan dalam permainan bulu tangkis yang dilakukan dengan tujuan untuk menerbangkan kop setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan. Pukulan lob merupakan pukulan yang wajib dilatih terus-menerus oleh pemula karena melalui pukulan jenis ini permainan bulu tangkis dapat dinikmati. Pukulan lob dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu overhead lob dan underhand lob. B. Pukulan chop. Chop adalah teknik memukul bola dengan gerakan seperti menebang pohon dengan kapak. Pukulan ini digunakan untuk mengembalikan pukulan bola yang bermacam-macam. Pukulan chop itu sendiri ada dua jenis, yaitu forehand chop dan backhand chop. C. Pukulan smash. Smash merupakan teknik pukulan yang dilakukan secara keras dan tajam. Pukulan smash dilakukan dengan tenaga penuh dan kecepatan maksimal, sehingga pukulan yang dihasilkan sangat cepat, baik pergerakan maupun putarannya. Bermain bulu tangkis dengan peraturan sederhana. Peraturan permainan bulu tangkis dapat dimodifikasi sesuai dengan tujuan permainan tersebut. Contoh bermain 3 lawan 2. Peraturannya sebagai berikut. A. Pihak yang bolanya banyak mati dianggap kalah. Biasanya dilakukan 8-10 menit. B. Permainan diawali dengan pukulan servis forehand pendek atau jauh dan backhand. C. Dalam pergerakan, pemain tidak boleh bersentuhan baik badan maupun raket. D. Sebelum memukul bola, harus menyebutkan nama teman yang akan diberikan bola. Sekian sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Saya Bunia Witasari mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.